selamat sore mahasiswa Widya Dharma dimanapun kalian berada. Kembali lagi ya bersama Bu Eta dalam materi tentang PUEBI, yaitu membahas tentang angka. Nah, mahasiswa Widya Dharma yang Bu Eta kasihi, biasanya penggunaan angka kita anggap gampang untuk menuliskannya. Namun tidak menutup kemungkinan kita juga kadang salah menuliskan angka ya. Kali ini kita akan bahas tentang penulisan angka ya. Kenapa kita perlu membahas tentang angka? Karena dengan angka kita biasanya menggunakan angka dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam segi tulisan ya. Mahasiswa dapat menulis angka dengan benar dengan mempelajari tentang angka. Kemudian mahasiswa mampu menganalisis penulisan angka dengan tepat apabila dalam penulisan makalah, skripsi ya. Nah, anak-anak, apa yang diharapkan dari kalian memiliki kemampuan untuk membaca ya tentang PUEBI ya. Kalian baca di PUEBI tentang penggunaan angka ya. Dengan adanya materi tentang angka ya, kalian bisa mempunyai rasa ingin tahu untuk mempelajari lebih lanjut tentang angka. Nah, coba kalian lihat di sini ya, mahasiswa Widya Dharma. Di sini ada beberapa judul buku yang saya berikan. Coba kalian lihat ada berapakah jumlah buku di bawah ini. Kemudian buku yang keberapakah yang kamu sukai. Nah, yang pertama adalah berapakah jumlah buku di bawah ini. Berarti menunjukkan jumlah. Untuk menuliskan jumlahnya ada berapa, yang benar seperti apa. Coba. Nah, ini buku tersebut berjumlah 11 atau 11 buku tersebut di atas. Yang benar ada yang pertama ya, buku tersebut berjumlah 11. Kenapa? Karena angka 11 tidak boleh disimpan di awal kalimat ya. Dia boleh ditulis kalau di awal kalimat dia menggunakan kata pakai huruf ya, 11 demikian. Tapi kalau di tengah-tengah seperti ini, buku tersebut berjumlah 11 boleh menggunakan angka ya. Juga boleh menggunakan huruf kalau di tengah-tengah, tapi kalau di awal harus menggunakan huruf. Kemudian yang kedua, buku yang mana yang disukai? Misalnya kita menjawabnya buku yang ke-11. Penulisannya bagaimana? Buku ke-11 atau buku ke-11. Nah, ini dua-duanya benar ya cara penulisannya. Ya. Kemudian kita mau bahas tentang angka. Kapan angka digunakan? Nah, angka digunakan pada saat menyatakan lambang, bilangan atau nomor. Contohnya ini nih. Ya, ini udah pasti kita semua udah pada tahu ini kan. Kalau angka digunakan untuk menyatakan lambang, bilangan atau nomor. Contoh angka Arab 0, 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Kemudian untuk menyatakan ukuran ya, kita udah pada tahu juga ya, untuk menyatakan ukuran, waktu, uang, kuantitas ya. Kuantitas itu jumlah ya. Kemudian digunakan untuk apa? Kalau untuk angka digunakan untuk ukuran, misalnya ukuran panjang, berat, luas dan isi ya, 5 meter. Nah, itu kan ukuran panjang ya. Kalau satuan waktu misalnya pukul 15, itu kan angka kan. Kemudian nilai uang 500 Rp, tidak ada pakai titik ya. Kuantitas jumlah berarti 27 orang. Itu semua menggunakan angka. Nah, apalagi yang digunakan? Nomor jalan, rumah, kamar juga menggunakan angka ya. Nah, misalnya angka lazim digunakan untuk melambangkan nomor. Nomor jalan, Hotel Indonesia kamar 167 ya, itu menunjukkan nomor kamar ya. Kemudian angka juga digunakan untuk menomori bagian karangan ayat pada kitab suci ya. Nah, contohnya ini, angka digunakan untuk menomor bagian karangan. Bab 10 halaman 252 itu kan semua menggunakan angka ya. Kemudian itu tadi angka. Sekarang kapan kita menggunakan huruf? Nah, kalau huruf kan A, B, C, D itu kan huruf ya. Nah, bilangan utuh ya atau pecahan digunakan pada bilangan utuh atau pecahan ya, huruf ya. Misalnya penulisan lambang bilangan dengan huruf dilakukan misalnya 22 ya, 12. Bilangan pecahan 3/4, 1% itu ya. Nah,
Maksimal 2 kata itu digunakan pada bilangan ya. Jadi digunakan pada bilangan itu maksimal 2 kata ya kalau huruf ya. Misalnya gini. Nih. Penulisan lambang bilangan dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf, kecuali jika beberapa lambang bilangan digunakan secara berurutan, seperti pada perincian atau pemaparan. Contoh ya, Pak Lurah memiliki 5 istri. Kemudian Pak Lurah memiliki 5 istri, 2 di Pontianak, 1 di Skadau, 1 di Sintang, dan 1 di Sambas. Nah kan, itu berarti apa? Nah, berurutan ya. Ada perincian ya itu. Kemudian pada awal kalimat ya, huruf digunakan pada awal kalimat. Seperti tadi yang saya berikan contoh soal itu ya. 15 orang tewas di tangan Sumanto. Jadi kalau 15 di awal kalimat tidak boleh pakai 15 ya, kecuali di tengah-tengah ya, seperti tadi yang saya jelaskan ya. Kemudian angka dan huruf digunakan kapan ya? Menggunakan angka dan huruf. Nah, kita menggunakan angka dan huruf bersamaan digunakan pada bilangan tingkatan ya. Pakubuwono 10. Pakubuwono ke-10 ya. Pakubuwono ke-10. Penulisan lambang bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara ini, dapat dilakukan dengan cara pakai angka boleh, pakai huruf boleh ya. Kemudian mendapat akhiran an. Nah, berarti pada bilangan yang mendapat akhiran an juga menggunakan angka dan huruf ya. Uang 5 ribuan, uang 5 ribuan. Itu kan ada angka, ada huruf. 5.000 kan angka. An kan huruf ya. Jadi bilangan besar digunakan pada bilangan besar ya. Contohnya pada bilangan besar, angka yang menunjukkan bilangan utuh yang besar dapat dieja sebagian agar lebih mudah dibaca. Misalnya ini, perusahaan itu mendapat pinjaman 250 juta rupiah. Nah, kan ada jutanya ya. Jadi jutanya itu tidak pakai 006 ya. Jadi itu namanya ada huruf sebagian. Kemudian yang 06-nya itu diubah ke juta ya. Itu namanya angka yang menunjukkan bilangan utuh yang besar dapat dieja sebagian ya. Nah, jika bilangan dilambangkan dengan angka dan huruf, penulisannya harus tepat ya. Misalnya gini, saya lampirkan tanda terima uang sebesar 999 dan 75 per 100 rupiah. Ya. Kemudian yang kedua, saya lampirkan tanda terima uang sebesar 999 dan 75 per 100 rupiah. Ya, harus tepat ya. Nah, kemudian angka dan huruf tidak digunakan serentak itu kapan ya? Nah, bilangan tidak perlu ditulis dengan angka dan huruf sekaligus dalam teks kecuali dalam dokumen resmi. Contoh, di lemari tersimpan 805 buku. Bukan, maksudnya sudah ada kata 805 jangan di dalam kurung lagi, itu tidak boleh ya. Lebay itu namanya ya. Nah, jadi dari materi ini dapat kita simpulkan bahwa ya, huruf ya, bilangan ya, maksudnya huruf itu dapat digunakan di awal kalimat. Kalau bilangan ya, di awal kalimat itu harus menggunakan huruf. Kemudian bilangan yang maksimalnya 2 kata harus menggunakan huruf ya. Lebih dari 2 kata menggunakan angka ya. Kemudian kalau bilangannya berurutan menggunakan angka. Nah, kalau bilangannya diikuti lambang satuan menggunakan angka. Kemudian nomor jalan, karangan, buku menggunakan angka. Kalau nilai uang bilangan besar bisa huruf, bisa angka. Kalau nilai uang bilangan kecil bisa huruf, bisa angka. Kemudian mendapat akhiran an ya, dan tingkatan bisa huruf, bisa angka. Seperti contoh yang udah Ibu jelaskan tadi ya. Nanti kalian pelajari lagi ya di PPT. Oke, sampai di sini dulu ya mahasiswa Widya Dharma. Silakan mempelajari lebih lanjut. Sampai jumpa. Salam.